datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau menjelaskan tutorial merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Pada aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada power supply, motherboard, adapter card, internal drive, drive in external, internal kabel, dan yang terakhir ada external kabel. Langsung saja kita coba menuju ke tes. Pertama kita akan memasang power supply. Power supply sendiri merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya. Kita pasang saja sesuaikan dengan posisinya. Jangan lupa diberi skrup agar tidak terlepas. Sekarang kita masuk ke motherboard. Motherboard sendiri merupakan pusat semua perangkat keras komputer. Pertama kita pasang RAM yang pertama. Pasangkan sesuai posisinya. Dan jangan lupa dikunci agar tidak terlepas. Kemudian RAM yang kedua. RAM sendiri fungsinya untuk menyimpan suatu data. Dan sama kayak RAM yang pertama, posisikan dan jangan lupa dikunci agar tidak terlepas. Kemudian kita masuk ke CPU atau prosesor. CPU atau prosesor ini biasanya disebut juga sebagai otaknya komputer. CPU ini merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mengendalikan suatu komponen di dalam komputer, baik untuk mengolah data hingga menjalankan semua sistem operasi yang diinstal dalam komputer. Masukkan posisi pada seperti ini. Harus pas posisinya, jangan lupa ditutup dan dikunci, kemudian diberi thermal. Thermal ini berfungsi untuk menyalurkan panas di prosesor, kemudian pasang heatsink, dan heatsink ini fungsinya untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer sehingga komputer tidak terlalu panas. Jangan lupa dikencangkan bautnya. Kemudian pasang kabelnya. Lalu install motherboard. Pasang motherboard dalam posisi CPU. Dan jangan lupa diberi skrup agar tidak terlepas. Kemudian pasang NIC. Fungsinya sendiri adalah sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Jangan lupa dipasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian ada wireless NIC. Jangan lupa diberi skrup juga. Kemudian pasang video adaptor. Ini berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jangan lupa dipasang skrupnya. Lalu sekarang kita masuk ke bagian internal drive. Pertama ada hard disk. Pasang hard disk di sini, ya kan? Posisikan, jangan terbalik ya. Setelah terpasang, jangan lupa pasangkan skrup agar tidak terlepas. Hard disk sendiri fungsinya untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya untuk di read atau write. Kemudian ada optical drive. Posisikan seperti ini ya guys. Nah, optical drive sendiri merupakan perangkat
membaca CD atau DVD, dan jangan lupa ini skrupnya dipasang. Kemudian ada floppy drive. Bentar guys, ini emang agak sedikit butuh kesabaran. Nah, jangan lupa skrupnya juga dipasang. Kemudian kita masuk ke internal kabel. Pasang kabel-kabel ini sesuai lubangnya, dan jangan sampai terbalik ya. Kemudian pasang pata kabel. Dan jangan lupa untuk disambungkan ke floppy drive-nya. Kemudian floppy kabelnya. Ini juga disambungkan ke floppy drive. Dan yang terakhir SATA kabel. Nah, setelah kabel internal semua terpasang, pasang case panel, kemudian pasang skrupnya agar tidak terlepas. Masukkan kabel monitor untuk menghubungkan CPU dengan monitor. Kemudian ada keyboard kabel yang warnanya ungu. Pastikan jangan sampai terbalik ya guys. Lalu ada kabel mouse yang warnanya hijau. Pastikan posisikan yang benar, jangan sampai salah. Nah, kemudian ada kabel USB. Kemudian internet kabel yang berfungsi untuk menghubungkan ke internet. Pasang wireless antenna di bawah sini. Dan yang terakhir ada power cord. Power cord ini yang menghubungkan CPU dengan arus listrik. Akhirnya komputer ini setelah komponen semua terpasang dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Cukup sekian tutorial dari aku. Sampai jumpa tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.